Oh Ramadan, oh Ramadan, month of mercy you are, welcome Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillah pada saat ini kita masih berada di channel UHT Ustadz Hari Trisdianto Official di acara Kurma Basah Kajian Ramadan bersama Ustadz Hari. Pagi hari ini kita bersama beliau dan di samping kanan saya beliau sudah siap memberikan materi. Dan sebelum kita sampaikan materi ini lebih lanjut, kami ingin sampaikan terima kasih kepada donatur Pondok Pesantren Tafidul Ar-Royan yang saat ini sudah memberikan donasinya kepada kita, dan salah satunya adalah di masjid ini yang kita tempati untuk diskusi pada pagi hari ini. Salah satu adalah program pembangunan Pondok Pesantren Tafidul Al-Quran Ar-Royan ini. Masjidnya sudah bisa kita nikmati dan bisa kita kegiatan ini. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan Al-Quran. Ini yang pertama adalah terkait dengan pahala. Pahala dari membaca. Kemarin sempat kita singgung bahwa banyak model Al-Quran, baik cetak maupun digital. Nah, ini dari sisi timbangan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa ketika kita membaca maupun mengamalkannya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala thumma ma ba'd. Untuk masalah Al-Quran, sebagaimana hukum awal ketika modelnya berbeda antara cetakan kertas dengan digital, itu cara mengklarifikasinya sama juga, begitu juga untuk masalah pahalanya juga sama. Hanya ketika membaca Al-Quran dengan model kertas itu biasanya sebagian besar lebih merasa nyaman, gitu, karena tidak adanya cahaya yang kuat, kemudian lebih merasa banyak memberikan ketenangan ketika membaca dengan model kertas. Meskipun ketika ada yang kuat membaca dengan digital, misalkan ketika safar, ketika fleksibel dimanapun, kan tidak memungkinkan juga membaca kertas terus. Nah, itu juga bisa. Jadi secara pahala sama sebagaimana dihukum awal. Ya, Ustadz, tentu akan ada pertanyaan lagi ketika kita membaca Al-Quran itu masing-masing orang akan berbeda. Ada yang lancar, bagus, tajwidnya bagus, tartilnya kena, semuanya bisa sempurna lah. Nah, di sisi lain ada juga mungkin yang kurang kualitas membacanya Al-Quran. Nah, ini bagaimana Ustadz? Ya, untuk masalah membaca Al-Quran ya sudah disebutkan dalam banyak hadis, terlebih di kitab At-Tibyan, Adab Hamalatul Quran yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Banyak disebutkan bahwasanya alif lam mim itu bukan 3 huruf, melainkan satu hurufnya itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 pahala, sehingga menjadi 30 pahala. Nah, untuk orang yang mahir itu bersama dengan malaikat kiramil bararah, malaikat pencatat wahyu, Masya Allah. Maksudnya apa? Malaikat akan membersamai dia ketika dia bisa mahir membaca Al-Quran, bisa menguasai ilmu tajwid, tahsinnya, makharijul hurufnya, itu mendapatkan keutamaan yang banyak. Tapi apakah kemudian yang tidak bisa membaca Al-Quran tidak mendapatkan pahala? Tidak, melainkan juga mendapatkan pahala 2 kali lipat. Maksudnya apa? Mendapatkan 2 kali pahala. Jadi ketika satu huruf itu dia ya tahu atau terbata-bata, maka menjadikan satu huruf itu 2 pahala. Kalau yang pertama tadi mendapatkan 10 pahala, kalau yang belum bisa masih terbata-bata mendapatkan 2 pahala. Dan kalau misalkan dia nekat ya, dengan azam, dengan keinginannya yang kuat untuk terus belajar, maka dia akan dilipat gandakan menjadi 2 kebaikan. Jadi kalau yang membaca Al-Quran itu secara garis umum hanya mendapatkan satu kebaikan, meskipun di dalamnya ada satu huruf itu 10 pahala, kan masih dinilai satu kebaikan. Tapi yang untuk bersemangat belajar ya, ditempuh dengan maksimal dan masih belum bisa, dia mendapatkan 2 kebaikan. Meskipun satu hurufnya itu dinilai 2 pahala. Jadi secara garis besar yang
terus belajar, menghabiskan waktunya meskipun tidak bisa, tapi dia berikhtiar untuk bisa, dia mendapatkan 2 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, sahabatku, memang Al-Quran ini luar biasa. Jadi kita tidak boleh berputus asa, apalagi kita ketika kita lama sekali tidak bagus-bagus bacanya. Ini jangan berputus asa, karena Allah akan memberikan pahalanya. Tidak ada yang sia-sia ketika kita mencintai belajar Al-Quran dan juga kita membacanya setiap saat, setiap waktu, dan yang akan lebih baik lagi kita mengamalkannya. Nah, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih pagi hari ini sudah bersama kita berdua untuk bincang-bincang pagi ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga ibadah kita, istiqomah selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan berharap kita nanti berkumpul di janahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair Ustaz. Terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.